Shalom, bersyukur kepada Tuhan untuk kekuatan, kesehatan yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya hari ini. Kita berjumpa kembali di dalam Refleksi Gema. Dan Refleksi Gema hari ini diambil dari Yunus pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat ke-10 dengan tema Doa di Tengah Kesusahan. Sebelum kita merenungkan, mari kita terlebih dahulu berdoa. Ya Tuhan, berkati kami semua, Roh-Mu yang kudus yang berkuasa bekerja berkarya atas setiap kami, sehingga kebenaran yang kami renungkan bersama boleh menjadi kebenaran yang boleh menguatkan hidup kami, boleh memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan diambil dari Yunus pasal 2 ayat 1 sampai dengan 10. Tapi kita hanya akan membaca saat ini ayat 9 dan ayat 10. Bapak Ibu dianjurkan untuk boleh membaca semua bagian ayat ini. Ayat 9 dan 10 berkata, "Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunasarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan." Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Sampai di sana pembacaan firman Tuhan. Saudara, pada umumnya orang akan menunjukkan salah satu respon berikut ini ketika mereka mengalami kesusahan. Yaitu yang pertama, mereka akan menyangkal. Yang kedua, mereka akan menyalahkan diri sendiri atau pihak-pihak lain. Tapi ada juga yang berespon yang ketiga, introspeksi terhadap dirinya dan mencari pertolongan daripada Tuhan. Nah, bacaan hari ini menceritakan Yunus sedang mengalami kesusahan yang besar. Dia berada dalam perut ikan. Dan dalam penderitaan ia melihat kepada dirinya dan menintrospeksi dengan memandang kepada Tuhan. Dia mengingat Allah dan memohon kepada Allah. Dia berdoa kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Dan melalui doa yang dipanjatkan Yunus, kita akan mempelajari dua hal. Yang pertama, Yunus memohon pertolongan Allah di tengah kesusahannya. Itu dalam ayat 2 sampai ayat yang keempat. Ia menyadari bahwa kesusahannya adalah akibat hukuman Allah terhadap kesalahan yang dia lakukan. Ia mengakui dirinya terusir dari hadapan Allah karena memang dia sendiri juga meninggalkan Allah, mau pergi jauh daripada Allah. Dan sebagai akibatnya, ia mengalami penderitaan yang begitu besar. Yang dia gambarkan, dia seperti orang yang berada di tengah-tengah dunia orang mati. Namun Yunus, ia tidak tenggelam dalam keputusasaan. Dia berseru kepada Tuhan, meminta pertolongan kepada Tuhan. Yang kedua, Yunus percaya bahwa Allah akan melepaskannya dari kesusahannya. Itu ada dalam ayat 5 sampai 9. Ia percaya bahwa Allah itu berlimpah dengan kasih setia dan akan menyelamatkan nyawanya seperti menaikkannya dari liang kubur. Kepercayaan yang sungguh yang dalam, pemahaman pengenalan yang dalam akan Tuhan. Dan keyakinan itulah yang membuat Yunus itu berjanji akan membayar nasarnya untuk mempersembahkan korban keselamatan kepada Allah ketika dia sudah dibebaskan kelak. Nah, bacaan ini
Bagian ini ditutup dengan perintah Allah kepada ikan untuk memuntahkan Yunus ke darat di dalam ayat ke-10. Nah, tindakan Allah itu mengungkapkan dua sifat Allah yang penting, yaitu sifat ilahinya bahwa Dia adalah Maha Murah dan bahwa Dia adalah Allah yang Maha Kuasa. Di dalam kemurahannya Ia mengampuni Yunus dan memberinya kesempatan untuk boleh melayani kembali. Dia memberikan kesempatan kepada Yunus untuk melakukan apa yang diperintahkannya. Anugerah yang Dia berikan kembali kepada Yunus untuk dia bisa dipakai oleh Tuhan. Dan dalam kemahakuasaannya Allah menunjukkan bahwa Ia sanggup untuk mengontrol segala ciptaannya. Bahwa Dia sanggup untuk mengontrol ikan itu. Dan ikan itu pun taat kepada perintahnya ketika Allah berkata kepada ikan itu untuk memuntahkan Yunus ke darat. Saudara, ini suatu yang luar biasa sekali. Bagaimana karya ilahi daripada Allah itu. Bahwa Dia punya sifat ilahi yang luar biasa. Yang kita pelajari saat ini, Dia Maha Murah dan Dia juga ada Maha Kuasa. Nah, pengalaman Yunus ini adalah cerminan kehidupan setiap orang percaya. Seperti apa yang Yunus alami, kita juga sama. Kita seringkali meninggalkan Tuhan, betul? Namun ketahuilah bahwa apapun yang kita lakukan ketika kita meninggalkan Tuhan, ketika kita berusaha untuk jauh daripada Tuhan, itu berarti kita sedang melakukan kejahatan di hadapan Tuhan. Kita sedang berdosa kepada Tuhan. Dan ingatlah saudara, apapun dosamu, jika kamu berbalik kepada Allah, jika kamu mencari Dia, malah Allah akan membuka tangannya, menyambut saudara dan saya, mengampuni saudara dan saya, karena Dia adalah Allah yang Maha Pengampun. Dia adalah Allah yang Maha Murah. Dan selama kita masih hidup di tengah dunia ini, kita juga tidak mungkin terhindar dari berbagai masalah, kesulitan, pergumulan. Namun apapun pergumulanmu, apapun masalahmu, apapun kesusahanmu, ketahuilah bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Tidak ada masalah, kesulitan, kesusahan, pergumulan yang tidak dapat diselesaikan oleh Allah. Tidak ada masalah yang terlalu besar sehingga Allah tidak sanggup untuk menolong saudara. Tidak ada pergumulan dan kesusahan yang terlalu sulit sehingga Tuhan tidak sanggup untuk menyelesaikannya bagi saudara. Yang kita perlukan adalah kepercayaan kita kepadanya. Seperti Yunus di dalam kesusahannya di dalam perut ikan, dia tetap percaya kepada Allah. Maukah saudara percaya kepadanya? Apapun pergumulan, apapun masalahmu, apapun kesusahanmu, Allah kita lebih besar daripada masalahmu, Allah kita lebih besar daripada kesusahanmu, Allah kita lebih besar daripada pergumulanmu. Amin. Dan Allah sanggup untuk menolong saudara. Yakinlah saudara untuk percaya kepadanya. Mungkin saudara sedang berada di momen-momen sulit yang terdalam dalam hidupmu. Tetapi ingatlah, Tuhan peduli kepadamu. Dia mengasihimu. Dia menantikan saudara untuk datang kepadanya. Bersandarlah kepadanya, percayalah kepadanya.
Percayalah dengan segenap hatimu, maka Dia akan meluruskan jalan-jalan hidupmu. Maukah saudara datang kepadanya? Maukah saudara berserah kepadanya? Maukah saudara percaya kepadanya dengan sungguh? Tuhan akan menolong saudara dan memberkati saudara. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, berbelas kasihanlah kepada kami. Memang kami ini adalah orang-orang berdosa yang seringkali ya Tuhan senang untuk menikmati segala berkat-Mu, tetapi sulit untuk mentaati perintah-Mu. Bahkan seringkali kami lari dari hadapan-Mu Tuhan, meninggalkan Engkau. Hidup jauh daripada-Mu, hidup di dalam dosa. Tapi hari ini kami diingatkan ya Tuhan, bahwa Tuhan adalah Allah yang murah hati, yang terus membuka tangan-Mu untuk menyambut kami, orang-orang berdosa. Dan hamba percaya Tuhan, ketika kami semua mau datang kepada Engkau, maka Engkau akan memberikan pengampunan, karena Engkau adalah murah hati. Terima kasih Tuhan, dan biarlah kami selalu ingat, apapun kondisi kami yang sangat sulit, pergumulan yang begitu dalam, bahwa kami tidak pernah sendiri, dan Tuhan tidak akan membiarkan kami jatuh sampai terjerembab, karena tangan-Mu yang kokoh, yang kuat itu sanggup untuk menopang kami, mengangkat kami, memberikan pertolongan kepada kami, memberikan jalan keluar kepada kami, memberikan berkat-berkat-Mu kepada kami. Ajar kami untuk percaya, bersandar kepada-Mu seumur hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tetap semangat, tetap sehat, tetap percaya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.